Kira-kira ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum jurnal? Biasa pertemuan pertama perkenalan apa gitu ya. Kalau sama saya pertemuan pertama langsung belajar. Gak apa-apa ya. Kan kita kuliah untuk belajar kan, bukan untuk perkenalan kan. Ya. Oke, semuanya kita lihat jurnal yang di layar ya. Jadi jurnal penelitian ya ada beragam jenis bentuknya, tapi pada dasarnya tetap sama. Yang pertama dia pasti punya judul. Kalau kita lihat judulnya ini analisis pengaruh fintech terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi di Indonesia. Kalau lihat dari judulnya, sepertinya penelitian kuantitatif ya. Tahu apa itu kuantitatif? Pernah dengar kuantitatif? Kuantitatif itu kuantifikasi ya, mengangkakan. Jadi ada angkanya gitu. Kalau kualitatif lebih banyak berupa teks ya sifatnya. Nah, di dalam artikel ilmiah itu biasanya ada abstrak. Abstrak itu adalah intisari dari sebuah penelitian. Intisari dari penelitian ini apa? Ada beberapa bagian. Kita baca kalimat pertama. Semakin pesatnya pertumbuhan teknologi di bidang ekonomi harus mulai menjadi perhatian penting bagi pemerintah Indonesia. Kalimat pertama ini merupakan fenomena. Apa itu fenomena? Waktu metodologi sudah diajarin kan? Ada yang bisa berikan penjelasan tentang fenomena? Satu orang aja. Apa yang diajarkan oleh dosen sebelumnya tentang fenomena? Coba satu aja pendapat. Tidak perlu takut salah. Masalah. Iya, boleh dikatakan begitu. Ada suatu masalah yang kita angkat menjadi topik penelitian. Fenomena, apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Kita berharap pembuatan laporan keuangan tidak dilakukan kecurangan. Itu kan harapan kita semua ya. Kenyataan yang terjadi apa? Setelah diaudit, banyak kecurangan ditemukan. Itulah namanya fenomena. Kita pergi ke pasar, kita beli jeruk 10 kilogram. Udah kita timbang di pasar pas 10 kilo. Entah kenapa, pas sampai di rumah saya iseng. Saya timbang lagi jeruknya. Rupanya 9,5 kilo. Setengah kilonya kemana? Jadi ada beberapa kemungkinan kan? Yang pertama, timbangan si penjual dicurangi. Kemungkinan kedua, timbangan saya rusak. Kemungkinan ketiga, ketika dari perjalanan dari pasar ke rumah, jeruk saya diambil orang. Atau hilang hilang beberapa biji misalnya. Itu yang namanya fenomena. Yang kita harapkan apa? Jeruk yang kita beli di pasar 10 kilo, pas sampai di rumah tetap 10 kilo kan? Itu harapan. Tapi kenyataannya apa? Malah menjadi 9,5 kilo. Itu fenomena. Sudah bisa lebih memahami apa itu fenomena? Nah, jadi fenomena biasanya tergambarkan di kalimat pertama abstrak. Cuma kan ini ringkas ya. Mau lebih jelasnya di bagian pendahuluan. Tapi nanti ya kita di abstrak dulu ya kita lihat. Nah, kehadiran fintech yang efektif dan efisien menjangkau berbagai kalangan. Maka penelitian kali ini berusaha melihat bagaimana pengaruh
kehadiran fintech terhadap pertumbuhan ekonomi melalui tingkat investasi di Indonesia. Yang saya blok itu namanya adalah tujuan penelitian. Jadi tujuannya mengetahui atau melihat bagaimana pengaruh kehadiran fintech terhadap pertumbuhan ekonomi melalui tingkat investasi. Kemudian, dengan menggunakan data time series dan metodologi uji analisis multivariat. Ini namanya metode penelitian. Cuman ini kalimatnya terlalu ringkas. Itu nanti di bagian metodologi akan lebih rinci ya. Ditemukan hasil bahwa secara tidak langsung, variabel fintech memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel bla 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 sampai ke sini. Itu adalah hasil penelitian. Kemudian, eksistensi sampai ke belakang, ini biasanya bisa implikasi penelitian, bisa saran penelitian, kadang juga bisa keterbatasan penelitian. Jadi itu tergantung penulisnya bagaimana. Yang jelas intisari dari abstrak sudah seperti ini. Oke, kita masuk ke bagian pendahuluan. Sebelumnya ada yang mau bertanya dulu? Ada yang masih bingung? Atau cukup jelas dengan penjelasan yang barusan ini? Baik, kita lanjutkan ke bagian latar belakang. Biasanya di sini, ini menggunakan kalimat yang umum. Fintech adalah istilah untuk inovasi dalam jasa finansial, bla bla bla. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 mencapai sekian persen. Itu kan kalimat-kalimat yang sifatnya umum ya. Nah, itu yang biasanya ada di paragraf pertama latar belakang. Baik untuk artikel ilmiah maupun skripsi. Nah, ini udah mulai nih. Dia cerita tentang data. Kalau udah bicara tentang data, ini berarti sudah mulai masuk ke dalam fenomena. Fenomena bisa bentuk gambar grafik atau gambar biasa boleh juga. Bisa bentuk tabel, bisa bentuk narasi tulisan. Tidak harus ketiga-tiganya ada. Bisa salah satu saja. Kalau di jurnal ini ada grafik, grafik lagi, ada grafik lagi, ada grafik, grafik, tabel. Nah, berarti ini enak nih. Mau grafik, mau tabel, mau tulisan semua ada. Tapi nanti kalau jurnal yang kalian review nanti, belum tentu ya ada semuanya. Yang paling nggak enak tuh kalau jurnalnya bentuk tulisan semua. Jadi harus betul-betul baca baru tahu fenomenanya apa. Kalau misalnya disajikan gambar atau tabel kan kita langsung nampak kan. Lebih jelas, lebih enak gitu. Kita lihat pengguna internet di Indonesia. Kecenderungannya apa nih? Naik ya. Selanjutnya, perkembangan perusahaan fintech di Indonesia. Kecenderungannya apa nih? Naik juga. Berarti masih sejalan lah ya. Masih belum nampak fenomenanya kan? Kalau ini kan distribusi penggunaan fintech. Tujuannya untuk payment, untuk lending gitu ya. Nah, berikutnya. Nilai transaksi fintech. Kecenderungannya apa? Naik juga. Berarti belum ada masalah kan? Kita lihat nilai investasi modal ventura global di perusahaan fintech. Kecenderungannya apa? Naik, tetapi di 2019 turun. Ini yang namanya fenomena. Sudah tergambarkan apa itu fenomena? Logikanya, kita pakai logika dulu. Kalau pengguna internet itu naik, logikanya ke perkembangan perusahaan fintech bagaimana? Naik kan? Logikanya ke nilai transaksi fintech bagaimana? Naik juga. Tapi kenapa di 2019 investasi modal ventura untuk perusahaan fintech turun? Seharusnya apa? Naik juga ya. Yang kita harapkan naik tapi kenyataannya turun. Sudah. Itu fenomena. Cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan untuk penjelasan fenomena? Bisa dipahami semuanya? Yakin nggak ada yang mau nanya?
Nah, kemudian ada teori. Di sini ada pakai teori pertumbuhan ekonomi klasik, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, teori pertumbuhan Keynesian, dan teori-teori lain yang diperlukan. Yang ini yang namanya teori ya, teori utama dalam penelitian. Kalau sekedar financial technology adalah investasi adalah itu bukan teori ya. Itu cuman literatur apa? Tinjauan pustaka itu ya. Jadi yang dimaksud teori itu yang seperti ini. Kebanyakan kelas ini ambil akuntansi apa ya nanti? Pajak, audit, keuangan, keuangan. Kalau keuangan apa teori yang biasa dipakai itu? Agensi, teori sinyal. Nanti itu akan kalian pahami pada waktunya ya. Pada saat nyusun skripsi pasti akan terasa itu. Hipotesis. Hipotesis ini dugaan sementara yang mau kita buktikan. Kita di sini menduga kalau fintech ini ada pengaruhnya ke pertumbuhan ekonomi. Kalau untuk masalah hipotesis itu nggak usah dipusingkan untuk tugas kita, karena hipotesis ini nanti urusannya dosen statistik aja. Dosen statistik di AM4 adalah Pak Suyono ya. Pak Suyono pintar itu. Nah, nanti banyak-banyak belajar dari dia kalau untuk statistik ya. Karena itu penting untuk pengujian di skripsi bab 4-nya. Tahu Pak Suyono? Yang ini, Pak Suyono yang ini. Bentar ya, lagi loading. Pak Suyono biasanya ngajar praktika statistik atau statistik dasar ya. Mungkin sering lihat tapi nggak tahu namanya siapa ya. Yang ini sering lihat ya. Ini sebagian sih, belum belum semua dosen-dosen kita. Ya sebagian udah pasti pada tahu lah ya. Udah semester 6 udah banyak jumpa. Nah, kita lanjut. Nah, penelitian itu ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Kuantitatif berarti ada angkanya biasa. Kalau kualitatif itu berupa kalimat, berupa teks. Analisisnya berbeda. Kalau kita kebanyakan di sini kuantitatif penelitiannya, termasuk untuk skripsi ya. Karena kemungkinan kemungkinan besar malah anak akuntansi akan ambil data laporan keuangan. Itu udah jelas kuantitatif. Jenis dan sumber data. Jenis data tuh ada primer, ada sekunder. Kalau data primer itu kita dapatkan langsung dari sumbernya. Misal saya langsung mewawancarai, saya langsung bertanya kepada auditor. Bagaimana si auditor menerapkan standar audit? Itu kualitatif. Kalau kuantitatif, ya seperti kita rekap data keuangan, kita download laporan keuangan, kita hitung rasio-rasionya, itu kuantitatif. Nah, ini namanya
Operasionalisasi variabel. Pertumbuhan ekonomi dia ukur pakai pertambahan PDB. Perusahaan fintech dia hitung pakai jumlah perusahaan fintech yang ada di Indonesia. Berarti dia hitung juga ya. Investasi dia pakai jumlah realisasi PMA dan PMDN. PMA itu penanaman modal asing, PMDN penanaman modal dalam negeri. Berarti ini dalam rupiah biasanya. Ketiga variabel ini angka semua ya. Tahu kan variabel apa? Yang ini namanya variabel nih, yang akan kita uji. Nah, analisisnya dia pakai analisis multivariat, yaitu analisis regresi. Nah, untuk analisis-analisis ini nggak usah terlalu dipusingkan. Itu nanti ranahnya ke mata kuliah praktika statistik aja. Nanti banyak belajar sama Pak Suyono ya. Pintar dia tuh. Termasuk uji asumsi klasik, uji normalitas. Ini nggak usah dipusingkan di sini. Nanti sama Pak Suyono aja. Kita langsung fokus ke bagian hasil pembahasan. Di pembahasan tertulis bahwa fintech memiliki pengaruh positif terhadap investasi. Yang namanya pengaruh positif itu berarti ketika jumlah perusahaan fintechnya bertambah, maka minat investasi juga akan bertambah. Tapi kalau jumlah perusahaan fintech berkurang, maka nilai investasi akan turun. Itu maksudnya ya. Bisa dipahami maksudnya pengaruh positif? Kalau pengaruh negatif, apa maksudnya? Waktu metodologi ada dijelaskan tentang pengaruh positif negatif. Waktu kalian menelaah research gap, kalian kan melihat penelitian terdahulu kan? Untuk bisa tahu penelitian ini sama atau berbeda dengan orang lain. Oh, si dia ini pengaruh positif, yang ini pengaruh negatif, yang ini tidak berpengaruh. Yang maksudnya positif negatif tuh begini. Misal, Y-nya adalah harga saham, X-nya adalah utang. Kalau utangnya semakin banyak, biasanya kurang disukai investor kan? Kalau kurang disukai, persepsi investor terhadap perusahaan itu akan buruk, yang menyebabkan investor menjual saham-sahamnya karena dianggap sudah tidak prospek, utangnya kebanyakan. Kalau sahamnya kebanyakan dijual, akibatnya apa? Harga saham akan naik atau turun? Turun, karena mengikuti hukum permintaan penawaran. Ketika utang naik, harga saham akan turun. Itu yang namanya pengaruh negatif. Jadi perlawanan. Tetapi ketika utangnya berkurang, kita balik lagi cerita tadi kan, yang akan berujung pada peningkatan harga saham. Itu namanya negatif. Satu lagi yang positif, kalau perusahaan mengumumkan mau bagi dividen, dan dividennya itu nilainya bagus, investor akan senang ya. Artinya ada uang bisa masuk. Berarti mereka akan berbondong-bondong untuk beli sahamnya. Semakin banyak saham itu diminati oleh investor, citra perusahaannya akan menjadi positif atau negatif ya? Positif ya, akan jadi lebih bagus. Perlahan-lahan harga sahamnya akan naik. Jadi dividen naik, harga sahamnya naik juga. Ini yang namanya pengaruh positif. Kalau nggak berpengaruh ya nggak berpengaruh. Itu nanti secara statistik diujinya. Nah, jadi nanti untuk bagian kalian mereview jurnal, bagian pembahasan, ini silakan kalian ringkas. Nah, terus kesimpulan. Kalau kesimpulan nggak usah dibahas. Karena isi kesimpulan itu sama aja dengan isi pembahasan kan. Yang penting kalian bahas itu adalah sarannya. Saran penelitian, atau ada implikasi penelitian atau sejenisnya. Nah, nanti struktur untuk bikin itunya,
Yang reviewnya nanti saya akan kirimkan di WA. Jadi nanti tugasnya itu ada dua file ya, file Word sama file PPT. File Word-nya itu berisi tentang yang ini tadi. Terserah kalian mau ambil dua topik atau satu topik, nggak masalah. Terus nanti bawahnya bikin review jurnal sesuai dengan kerangka yang akan nanti saya WA. Kemudian file yang kedua PPT. Ya PPT berarti yang untuk kalian sajikan nanti saat presentasi offline. Di PPT-nya ya seperti ini juga, materi, nanti lanjut review jurnal. Nah, terkait nanti bagaimana kalian membagi-bagi tugasnya itu terserah. Mau dibagi rata atau misalnya dua orang khusus bahas materi, dua orang khusus review jurnal, ya terserah juga, nggak masalah. Yang penting semuanya turut andil bekerja ya. Sama-sama juga nanti presentasinya. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas ataupun cara mereview jurnal? Harus mulai rajin-rajin baca jurnal ya. Terutama jurnal yang kaitan dengan topik RUP kalian semester 5 lalu. Silakan kalau ada mau tanya. Silakan kalau ada mau tanya. Kalau nggak ada yang nanya, kita bahas sedikit tentang financial technology. Jadi bisa cukup tahu juga ya konsep-konsep dasar tentang fintech. Kalau yang duduk belakang kesulitan baca, nanti lihat dari HP, lihat di Google Drive ya. Oh ya, sekarang kan udah nggak ada pakai absensi yang manual yang merah itu ya. Jadi sekarang metodenya pakai foto. Boleh bantu nggak yang duduk paling belakang fotoin saya nampak bahan ajar gitu? Nanti kirimkan di grup. Udah? Nah, kirimkan di grup. Karena sekarang ini wajib upload di sini di si Poppy. Harus upload. Sebagai bukti saya betul-betul ngajar offline. Jadi kemarin mikirnya gini, saya bawa agak dua atau tiga baju kan. Saya ganti-ganti baju saya. Langsung foto untuk 9 kali kan. Kalian duduknya acak-acak gitu nanti kan. Jadi terasa berbeda. Tapi nggak usah lah. Itu kan kecurangan namanya kan. Fraud. Fraud. Fraud itu kalau kita bicara fraud seru ya. Maunya ambil audit aja semua kelas ini. Audit itu seru loh. Fraud ada tiga jenis kan? Nggak tahu ya. Pohon fraud namanya. Pohon fraud atau fraud tree kalau bahasa Inggrisnya. Yang pertama namanya kecurangan laporan keuangan. Yang kedua namanya penyalahgunaan aset atau asset misappropriation. Yang ketiga namanya korupsi. Itu segi apa? Pohon fraud namanya. Itu sangat enak kalau dibahas tuh.
Ada kan belajar itu kemarin? Saya nggak tahu semester berapa karena mata kuliahnya udah banyak berubah ini. Biasa Pak Fadrul ya? Kalau dibandingkan akuntansi keuangan sama akuntansi audit ya lebih enak audit. Akuntansi audit itu lebih berguna untuk kalian yang bekerja kan. Kalau akuntansi keuangan, apakah kalian semua nanti akan bekerja di bursa efek gitu? Atau perusahaan yang terdaftar di bursa efek? Tapi kalau audit, kan memang kebanyakan memang bekerja di bidang di perusahaan-perusahaan kan, yang di Pekanbaru dan sekitarnya kan. Audit akan lebih berguna. Kalau saya lihat ya, perkembangannya sekarang. Apalagi sekarang lagi zaman-zaman ini kan, politik. Pada perlu apa namanya itu laporan pengungkapan harta apa gitu ya. Kalau kita mau nyalek kan, ya itu kan perlu seorang auditor untuk mengerjakannya. Nah, makanya audit itu peluangnya besar sekali. Bagus itu. Kalau untuk penelitian audit kan banyak ya. Misalnya reputasi auditor. Terus tahu itu enggak segitiga fraud. Bahwa yang menyebabkan kita ingin melakukan fraud itu ada tiga faktor. Ada kan? Apa aja tuh? Peluang, tekanan, rasionalisasi diri. Ada? Atau lupa? Nanti dari fraud triangle nambah satu. Koalisi. Ya koalisi yang nggak salah. Namanya fraud diamond. Nanti tambah satu. Kolusi. Namanya fraud pentagon. Nanti tambah satu lagi. Ego. Jadinya fraud hexagon. Septagon, oktagon, bla bla bla, dekagon sampai-sampai jadinya baygon gitu kan. Tapi memang betul Anda. Terakhir udah sampai 10. 10 apa tuh ya? Deksagon ya. Jadi ada 10 faktor yang mempengaruhi orang melakukan kecurangan akuntansi. Seru kan mempelajari itu ya? Itu bukan hanya mempelajari angka ya. Itu mempelajari perilaku. Perilaku dari seseorang untuk melakukan kecurangan. Nah, jadinya kebanyakan bahas audit nih. Kita padahal kuliahnya fintech gitu ya. Kita balik ke fintech. Tapi fintech ini bisa juga sih diterapkan ke audit ya. Nanti kita jelaskan. Nah, di sini ada beberapa capaian pembelajaran kalau kita belajar fintech. Ya, kita diharapkan bisa memahami peran perbankan di Indonesia seperti apa. Atau pakai PPT aja kali ya. Nah, jadi kita diharapkan mengerti tentang perbankan. Kenapa perbankan ya? Kalau kita bicara keuangan, lembaga keuangan yang mengelola di Indonesia ya pasti bank ya. Baik itu bank sentral, bank konvensional, bank syariah, ataupun bank yang lainnya. Karena itu berkaitan erat dengan keuangan. Kemudian kita diharapkan memiliki pengetahuan tentang fintech. Kemudian kita sadar tentang tantangan geografis dari fintech, kita punya pengetahuan tentang regulasi fintech, dan seterusnya. Nah, untuk hari ini kita di konsep dasarnya aja dulu ya. Nah, di sini ada pengertian dan ruang lingkup dari financial technology. Kalau pada paragraf pertama ini menjelaskan tentang perbankan dulu dia. Bisa kita skip. Karena pertemuan pertama kita cepat-cepat aja kali ya. Biar cepat pulang juga ya. Saya langsung masuk ke bagian yang penting-penting aja. Ruang lingkup fintech ini salah satunya sistem pembayaran digital. Digital payment.
Ya, kris salah satunya. Terus pada pakai mobile banking, apapun jenis banknya, kalau ada mobile banking itu digital payment juga salah satunya. Ini ada OVO, Dana, GoPay, dan sejenisnya. Itu teknologi keuangan ya. Yang kedua itu bisa untuk mendukung pasar. Sekarang transaksi kebanyakan cashless. Kita mengandalkan smartphone kita ya. Kemudian itu bisa untuk manajemen investasi dan manajemen risiko. Itu kaitannya nanti dengan artificial intelligence, machine learning, robotic automation procession, dan sejenisnya. Kemudian yang keempat ada pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal. Itu nanti pernah dengar istilah P2P, peer-to-peer lending, ada crowdfunding, terus yang lagi viral ada pinjol. Kalau kita bahas fintech, kebanyakan orang mikirnya apa? Pinjol, pinjaman online. Ya, sebenarnya termasuk ya. Pinjaman online termasuk dari fintech. Yang kelima ada jasa finansial lainnya. Kemudian ruang lingkup fintech dalam POJK ini ada beberapa seperti penyelesaian transaksi, penghimpunan modal, investasi, dan lainnya. Terus mengapa harus ada financial technology? Memberikan kemudahan dalam urusan finansial. Kita mau belanja, kita pergi ke Matahari misalnya, di SKA atau di MCS. Tapi kita mau perginya jam 3 subuh. Nggak bisa ya. Tapi kalau kita ke Shopee, ke Lazada, ke Tokopedia, kita mau beli jam 3 subuh bisa? Bisa. Jadi kan lebih mudah ya. Kita mau transfer uang dari HP aja sekarang. Pakai BI Fast, pakai SKN, clearing, RTGS, dan sejenisnya. Kemudian, kita bisa terobosan baru dalam transaksi keuangan. Seperti misalnya kris yang pakai barcode. Kalau di Tiongkok sana pakai wajah di scan. Cuman di Indonesia belum ya. Belum tahu bagaimana bisa diterapkan atau enggak. Kemudian pakai kartu, dia kartu ATM biasa juga, tapi dia contactless. Itu juga terobosan baru ya dalam transaksi keuangan. Yang ketiga, semuanya merasakan untung. Dulu, kalau mau beli saham, kita pakai telepon kan. Kita telepon agen broker, si broker akan pasang harga, kalau mau kita bid, kalau kita mau jual kita ask, baru ditetapkan patokan harga sekian, dibuat surat segala macam, baru transaksinya terjadi. Kalau sekarang, kita buka aplikasi, kita lihat bid ask-nya berapa, kalau harga cocok kita pasang, baru terbeli. Sudah langsung terproses. Lebih praktis pakai handphone kan? Jadi semuanya bisa merasa lebih untung. Dulu tidak banyak yang tahu obligasi itu apa. Kalau sekarang kita mobile banking, karena kita baru login langsung muncul iklan. Telah keluar obligasi seri berapa gitu ya. Atau suku retail dengan bunga sekian persen. Minimal pemesanan 1 juta rupiah. Kalau dulu kita mana tahu informasi seperti itu. Kita taunya dari mana? Dari baca koran. Sekarang orang udah mulai jarang baca koran. Nah, dengan adanya fintech, salah satunya mobile banking, kita jadi tahu, oh rupanya bank ini menyediakan atau bank ini sebagai jasa agen penjual obligasi. Nah, kita bisa beli nih, kita bisa investasi. Jadi bisa menjangkau lebih banyak khalayak masyarakat ya dengan adanya teknologi ini. Kemudian peran fintech terhadap perekonomian. Kalau ini jelas ya, cukup banyak perannya. Yang jelas bisa meningkatkan perekonomian karena daya beli jadi lebih meningkat. Karena lebih mudah kita bertransaksi. Kalau di bahan ajar,
bagian yang section peran fintech ini kebanyakan tuh pendapat ahli itu. Pendapat gubernur BI lah, pendapat siapa gitu ya. Nanti bisa kalian baca. Terus ini ada tren fintech di tahun 2021. Ada penggunaan robotic process automation. Kalau yang pernah melakukan transaksi valuta asing, ketika harga valuta asing naik, tentu kita jual kan? Ketika harga valuta asing turun, kita beli. Kalau pakai RPA, kita bisa setting misalnya ketika ada yang turun 5% kita langsung beli, ketika yang naik 5% otomatis dia langsung jual. Itu RPA contohnya. Kemudian digital only banks. Bank Jenius tahu? Digibank itu bank yang khusus hanya digital. Dia tidak punya bank yang konvensional seperti BCA atau yang lain. Setahu saya itu ya. Saya nggak tahu apakah mereka jadi bikin bank yang ada itunya atau nggak. Saya kurang tahu. Tapi yang jelas dulu kan memang nggak ada ya. Memang khusus itu aja dia. Digital only dia. Kemudian penggunaan artificial intelligence. Kalau dengan bantuan kecerdasan buatan, apapun tuh akan jadi lebih mudah ya. Kemudian ada peningkatan sistem keamanan cyber. Sering kalau kita transaksi, aplikasi itu minta autentifikasi ya. Melalui PIN, melalui password atau sandi, atau melalui biometrik. Yang handphonenya ada ini, sidik jari kan? Kebanyakan handphone sudah punya itu. Kalau yang ini juga ada sidik jarinya. Nah, kadang kalau kita transaksi di GoPay, kita bisa pilih kan mau pakai PIN, mau pakai sidik jari, atau pakai apa gitu. Nah, itu yang namanya peningkatan sistem keamanan cyber. Karena ini kan bicara tentang harta kita kan, uang kita ya, harus dijaga dengan baik. Nah, yang tadi itu kan kita cerita 2021, karena rujukan yang saya dapatkan tuh 2021. Saya coba cari juga yang terupdate di 2024 ini. Pertama itu ada penerapan AI dan machine learning, itu akan semakin marak di tahun ini. Berikutnya ada buy now pay later. Wah, ini akan semakin marak ini. Jangan-jangan di sini banyak yang pakai juga. Ini kan seperti kartu kredit ceritanya ya. Ya, bolehlah kita belanjanya sekarang, bayarnya bulan depan gitu. Boleh cicil lagi kan? Shopee Pay Later lah, GoPay Later, atau sejenisnya, itu udah banyak ya. Kemudian ada SaaS, Service as a Software namanya. Nanti bisa kalian baca sendiri di bahan ajar, itu lebih jelas, definisinya juga ada. Open Banking API, kemudian Contactless Transaction, and Cross-Border Payments. Contactless Transaction ini saya ada alami juga, udah pernah pakai ya. Jadi kartu ATM itu, saya punya rekening Maybank. Pas ke Malaysia, itu bisa tinggal tempel aja untuk transaksi. Karena rupanya di Malaysia tuh Maybanknya, pusatnya di situ ya, Maybank itu. Kalau di Indonesia kan dia sudah kerjasama dengan yang orang-orang sini lah ibaratnya. Jadi ketika ditransaksikan, langsung terpotong dalam rekening rupiah. Berarti kan sudah langsung dikurskan ya. Saat itu juga, tidak pakai nunggu berapa hari. Itu contoh contactless transaction yang hanya tinggal tempel sama cross border payments. Cross border payments pembayaran lintas negara. Jadi langsung juga otomatis pada saat itu. Itu karena ada teknologi finansial. Kemudian ada mobile payments. Ini hampir semuanya pasti sudah tahu ya mobile payments. Karena pasti pakai mobile banking, internet banking, gitu ya. Kemudian RegTech application, itu regulasi teknologi. Kemudian ada voice integration. Voice integration itu verifikasi pakai suara. Saya nggak tahu di Indonesia sudah ada atau belum ya. Jadi kalau misalnya kita transaksi, harus pakai suara kita baru bisa jalan transaksinya. Kemudian ada PropTech, itu property teknologi. Itu kaitannya ke bidang konstruksi, sorry, ke bidang bangunan ya. Kemudian ada fintech startup. Nah, fintech startup sebenarnya dari 2008 sudah ada itu. Tapi bloomingnya sekitar tahun 2020 ke atas.
Itu karena salah satu penyebabnya. 2020 kan terjadi pandemi COVID, perekonomian down ya. Hampir semua negara turun, termasuk Indonesia. Tapi di 2021 pelan-pelan mulai pulih. Itu karena di 2020 teknologi terutama di bagian fintech itu sangat pesat. Bloomingnya di 2021 sampai sekarang. Nah, kurang lebih seperti itulah sejarahnya. Nah, ini untuk kesimpulan bisa kalian baca sendiri nanti di bahan ajar ya. Oke, selesai pertemuan pertama kita. Ada yang mau ditanyakan? Untuk kelompoknya sih nanti apa ya? Ya, minggu depan offline ya. Offline-nya masih jatah saya yang berceramah di depan ya. Kalian nanti mulai presentasinya di pertemuan 4 yang ini ya. Jadi minggu depan kita masih offline dan itu jatahnya saya. Setelahnya baru jatah kalian. Terus kita UTS-nya di bagian sini ya, pertemuan 9 ya. Bukan pertemuan 8. Ya, ya online. Kenapa? Maunya offline. Kalau online kan bisa nyontek. Puasa kan salah. Hah? Banyak. Puasa. Oh, UAS. Kalau UAS kan UAS serentak. Ya, serentak nggak boleh. Harus offline. Boleh upah dulu sudah. Nanti kita pertimbangkan ya. Yang penting kuliah aja dulu. Jadi kita Tujuan kalian bayar SPP sini untuk apa? Untuk kuliah kan? Bukan untuk ujian kan? Kan kalian mau dapat ilmu. Bukan untuk diuji. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi kunci supaya bisa aman kuliah gitu ya. Percayalah pada dosen kalian. Saya percaya pada kalian. Kalian pun harus percaya pada saya. Ya. Kalau hubungan yang baik harus berlandaskan kepercayaan. Kalau kita tidak saling percaya ya putus hubungan kita. Biar silaturahmi tidak terputus. Kalau saya nggak perlu pinjam 100. Yang penting kuliah baik-baik. Jalani komunikasi yang lancar dengan dosen semua. Nanti kalau udah dapat pembimbing, sering-seringlah jumpai pembimbing itu. Bapak, Ibu, saya mau bimbingan. Bisa jumpa di mana? Bapak, Ibu, bisa bimbingannya hari apa, jam berapa? Di kampus mana? Kan kampus sudah 2 nih. Mana tahu ada di Ahmad Yani gitu kan. Jadi bikin janji dulu. Ya kan, jalin hubungan komunikasi ya dengan dosen pembimbing. Ya, niscaya bisa lancar lah itu. Saya S1 di Pelita, S2 di Pelita. Sekarang lagi S3, Trisakti. S1 akuntansi, S2 manajemen, S3 akuntansi. Dan bahkan saya tak pernah ke Trisakti. Karena teknologi ini kan. Saya kuliah tuh tahun 2021 awal tahun. Jadi kan masih ini ya, stay at home ya istilahnya. Yang kerja work from home, termasuk dosen-dosen juga ngajar waktu itu online semua. Kesempatan ambil kuliah S3 waktu itu. Kalau kuliah S3 kan 6 semester paling cepat. Teorinya cuma 3 semester. Pas 3 semester tuh nasib baik bisa online terus. Jadi tidak perlu ke Jakarta. Tidak perlu bayar biaya pesawat, hotel, dan lainnya. Karena cukup berat ya. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang kita hari ini? Ini jadi 1,5 jam kita kuliah. Tapi kan kuliahnya beneran belajar kan? Kalau yang dosen lain kan kebanyakan perkenalan ya pertemuan 1 ya. Kalau saya ini aja, yang penting perkenalan seiring berjalannya waktu ya.